Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jana, Bu Ayu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Bu Ike. Selamat pagi, Iya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Alhamdulillah, luar Ya. biasa. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk pembelajaran kita di paket modul 2, tepatnya itu di modul 2.3 untuk coaching untuk supervisi akademik. Nah, hari ini itu saya bersama dua rekan saya, yaitu perkenalkan dulu saya Ike Fitriwardani, SPDI, Guru Matematika SMA Negeri 1 Timpeh, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Darmasraya, dan rekan saya Ibu Nurjana dari SMA Negeri 2 Dari Pulau dua Gadung. Setiung. Oh, Citiung, betul. Setiung Bu Iya, Ike. betul sekali. Kemudian satu lagi Ibu Nova Ayu Jamiarti dari SMA Taruna Sumatera Barat. Yang mana insya Allah hari ini kami akan melaksanakan kegiatan untuk coaching kita ya, praktik coaching dengan teman CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bertindak sebagai supervisor dan dua teman saya lainnya, Bu Jana sebagai coachee, lalu Bu Nova Ayu sebagai coach hari ini. Baik, teman-teman, apakah sudah siap? Ya, Ya, insya Bu. Allah. Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, hari ini saya akan langsung mulai saja. Saya sebagai supervisor, kita ulang lagi untuk ucapkan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, hari ini untuk kegiatan pra-supervisi kita, saya sebagai supervisor dan Bu Nova sebagai coach kita pada pagi hari ini. Saya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Bu Nova? Alhamdulillah, luar biasa. Baik sekali dan bersemangat, Bu Ike, hari ini. Bersemangat sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan hari ini segala kegiatan yang kita laksanakan lancar ya Bu Nova ya. Nah, oke. Oke, Iya, insya hari Allah. ini, amin. Hari ini, insya Allah, Bu Nova akan menjadi coach bagi rekan kita, Bu Ayu, Bu Jana. Saya mau nanya dulu nih sama Bu Nova nih, eh, kira-kira Mhm. Bu Nova sudah mempersiapkan apa nih? Kira-kira kompetensi apa sih yang sudah Bu Nova ketahui untuk menjadi seorang coach gitu? Coba Bu Nova. Oke, Bu Ike, kalau saya ingin menjawab, tiga kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach, yaitu kompetensi eh, mendengarkan, mendengarkan aktif, yang mana di sini seorang coach harus bisa lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dengan coachingnya. Kemudian dari mendengarkan aktif ini juga seorang coach harus bebas dari judgement, dari asumsi, kemudian juga dari asosiasi atau menghubungkan hal-hal yang dibicarakan oleh coach ini dengan kehidupan pribadi seorang coach gitu. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam percakapan coaching. Kemudian yang kedua itu ada pertanyaan berbobot, di mana seorang coach itu harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang ingin dibicarakan lebih lanjut dengan seorang coachee. Nah, dari pertanyaan berbobot tersebut nanti akan muncullah dari seorang coachee apa namanya solusi-solusi atau ide-ide yang dapat mengembangkan kompetensinya. Nah, disitulah peran seorang coach dalam memberdayakan seorang coachee yang menjadi kompetensi ketiga dari kompetensi inti coach gitu Bu Ike. Wah, luar biasa, Bu Ayu. Iya, ini sepertinya sudah banyak
sekali pemahamannya Bu Ayu tentang coach dan coach ini luar biasa. Tapi nanti kira-kira nih Bu Ayu sebagai seorang coach, Mhm. saya akan membantu Bu Ayu nanti sebagai seorang supervisor, saya akan membantu Bu Ayu sebagai coach. Bu Ayu itu nanti akan mengembangkan potensi yang mana nih yang lebih spesifiknya dari tiga kompetensi yang telah Bu Ayu sampaikan tadi. Kira-kira kompetensi mana yang ingin sekali Bu Ayu kembangkan di pertemuan kita kali ini? Eh, Kalau yang ingin saya kembangkan itu eh, dua. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Karena men- karena pertanyaan berbobot ini tentu muncul dari kemampuan mendengarkan aktif yang dapat menangkap sinyal-sinyal, emosi-emosi atau kata kunci yang diberikan oleh seorang coach. Tapi di situ saya merasa masih kurang dan kadang kita hilang fokus. Jadi apa namanya, bisa gagal fokus atau hilang fokus di dalam pembicaraan. Kita masih tetap mendengarkan, tapi Mm-mm. telinga kita menangkap suara-suara lain gitu dari luar. Jadi kita jadi gagal fokus dan kita apa tadi kan gitu. Jadi ya mungkin itu yang apa namanya, bagian yang ingin saya kembangkan lagi gitu, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Mungkin nanti di situ Bu Ike bisa bantu saya dalam kriteria yang saya sebutkan tersebut. Oke, baik. Berarti nanti hal yang ingin saya amati di bagian dua hal tadi ya, Bu Ayu ya, kompetensi yang dua hal tadi ya, memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif ya antara coach dengan coachee ya. Iya, Oke, iya. berarti eh, untuk hari ini, Bu Ayu nanti seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa, walaupun yang ingin Bu Ayu saya amati adalah dua kompetensi tersebut, tapi saya yakin ketiga kompetensinya akan muncul. Kemudian saya yakin juga nanti sebagai seorang coach, Bu Ayu juga sudah mengetahui secara teori tadi bahwa kita tidak boleh untuk sampai nanti melakukan sebuah asumsi gitu ya atau memberikan sebuah asosiasi atau bahkan judgement kepada coach kita ya. Jadi mungkin itu saja yang mungkin bisa saya garis bawahi dulu sebelum kita mulai gitu ya. Sepertinya Bu Ayu juga sudah paham ini ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar gitu sesuai dengan keinginan kita ya Bu Amin. Ayu ya. Nah, terakhir nih saya mau nanya dulu sebelum Bu Ayu ke Bu Jana, harapannya Bu Ayu dari observasi yang kita lakukan bersama hari ini apa Bu Ayu? Harapannya nanti tentu yang dua kriteria kompetensi inti tadi berkembang di dalam diri saya. Mungkin yang lebih bagus atau lebih baik lagi kalau Bu Jana tadi mungkin mengatakan bahwa dari angka 1 sampai 10 dia udah 9. Kalau saya masih antara angka 7 dan angka 8 sepertinya. Saya merasa seperti itu gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa mengejar Bu Jana gitu. Atau lebih lagi angkanya Oke. kalau ada apa habis atau selesai coaching ini, mudah-mudahan itu harapannya Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan harapan yang disebutkan tadi bisa tercapai ya, Bu Ayu ya. Oke, baik. Nah, Amin. berikutnya saya berikan waktu seluas-luasnya untuk Bu Ayu dan Bu Jana untuk saling melaksanakan coaching ya, untuk melaksanakan coaching, Bu Ayu sebagai coach dan Bu Jana sebagai coachee. Oke, saya serahkan waktunya kepada ibu-ibu berdua. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ike. Sekarang kita sesi coaching saya dengan Bu Jana. Bu Jana sudah siap? Siap, Bu Ayu. Oke. Oke, kita buka dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Oke, sehat selalu Bu Jana? Ya dong, Bu Ayu. Semangat pagi. Alhamdulillah, semangat. Oke, untuk sesi kita kali ini, Bu Jana, apa nih yang ingin kita bicarakan, Bu Jana? Apa tujuannya? Saya ingin tahu nih, Bu Eh, Jana. iya, Bu Ayu. Walaupun pagi-pagi ini ya, seharusnya kan tidak ada membicarakan masalah gitu ya, Bu Ayu ya.
Cuman pagi-pagi ini saya kepikiran terus kebetulan kan ya besok hari Senin ya Hmm. Bu Ayu ya hari pertama kerja Hmm. biasalah seperti itu. Kemudian ini juga Ya. apa namanya penutup akhir tahun ya. Kemudian juga kalau di sekolah kita akhir semester ganjil mungkin ada beberapa evaluasi mungkin Bu Ayu bagaimana nanti menghadapi eh, tahun baru, kehidupan baru. Hmm. Kemudian kalau bikin misalnya di sekolah gitu ya Bu Ayu di semester genap mudah-mudahan kita apa yang hal baik yang akan kita tingkatkan nanti di semester genap bisa kita Ya. laksanakan seperti itu Bu Ayu. Hmm. Kalau yang Oke, Bu. ingin saya bicarakan mungkin dengan Bu Hmm. Ayu itu tentang ini Bu Ayu membentuk komunitas belajar Bu Ayu. Komunitas belajar ya, Bu Jana. Iya, Oke, Bu Jana. Ya, ada apa dengan komunitas belajarnya Bu Jana? oke, Bu Ayu. Jadi kan sejauh ini di sekolah saya itu kan Mm-mm. belum ada terbentuk komunitas belajar gitu ya, Bu Ayu ya. Jadi saya Iya. sangat mengharapkan nanti nanti pada saat semester genap nanti ya mudah-mudahan komunitas belajar ini ada kita laksanakan di sekolah seperti itu, Bu Ayu. Jadi bagaimanapun kan tujuan dari terbentuknya suatu komunitas belajar ini sangat banyak ya, Bu Ayu, manfaatnya ya baik untuk diri Mm. kita, kemudian rekan sejawat, terus bagaimana program sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Jadi saya berharap memang segeralah Bu Ayu terbentuk komunitas belajar ini di sekolah saya gitu Bu Ayu. Oke, kalau boleh saya tahu apa tantangan terberat dalam menjalankan komunitas Bu Jana di sekolah? Eh, Tantangannya gitu ya Bu Ayu. Eh, untuk perihal ini sudah ada beberapa hal yang sudah dibicarakan dengan beberapa teman mungkin, kemudian dengan pihak pimpinan. Kalau hambatannya atau tantangannya gitu ya Bu Ayu, sejauh ini ya, karena memang kan belum terlaksana gitu ya Bu Ayu, masih apa namanya, masih gambaran atau rencana yang ingin dilaksanakan gitu. Mungkin dari segi memanage waktu Bu Ayu. Jadi bagaimana nanti pada saat komunitas belajar ini kita adakan di sekolah, terhambatnya atau ada tantangannya itu terhadap bagaimana waktu itu bisa kita gunakan seefektif dan seefisien mungkin Bu Ayu baik. Kan kalau komunitas belajar kan mungkin tidak ini ya Bu Ayu tidak mungkin individual gitu ya. Pasti ada beberapa rekan yang harus memang berkolaborasi dalam komunitas itu gitu. Jadi bisa saja waktu di kitanya nih Bu Ayu tersedia tapi bagaimana juga Iya, dengan teman kita gitu ya Bu Ayu ya. Jadi itu mungkin Bu Ayu iya, hambatan iya. yang apa namanya yang saya pikirkan gitu. Oke, barangkali ada dari kepala sekolah Bu Jana kalau apa namanya, ya, bagaimana respon dari kepala sekolah Bu Jana? Apakah ada mengajak atau ada memerintahkan beberapa orang untuk mengakomodir atau memfasilitasi kegiatan komunitasnya begitu Bu Jana? Iya Bu Ayu, sejauh ini kalau misalnya ya, dari pihak pimpinan mungkin ya Bu Ayu, ide ini belum muncul gitu Bu Ayu. Karena kan sejauh ini kan kita mengetahui dari beberapa sekolah gitu ya Bu Ayu. Karena memang ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan kombel ini. Dan memang manfaatnya cukup luar biasa karena memang melatih kompetensi kita sebagai guru gitu. Jadi berawal Iya, dari sinilah Bu betul. Ayu, ide ini saya bicarakan dengan kepala sekolah. Bagaimana kalau memang kombel ini kita laksanakan di sekolah. Jadi memang ide itu munculnya dari kitanya Iya, gitu Bu Ayu. Nanti kan oke. sejauh mana usulan atau ide kita ini disetujui oleh kepala sekolah. Hmm. Karena nanti kan yang kita harapkan kalau andaikan sudah disetujui oleh kepala sekolah, otomatis ya harapan kita ini ya Bu Ayu, otomatis rekan sejawat kita ini kan akan mengikut gitu Bu Ayu. Karena memang sudah ada penekanan dari atas Oke. gitu Bu Ayu.
Baik, tadi saya menangkap nih dari paparan Bu Jana tadi kalau kepala sekolah sudah memberikan istilahnya ACC gitu ya dengan kegiatan ini tentu nanti bisa mengkomunikasikan kepada rekan-rekan yang lain untuk berpartisipasi penuh dalam Kombel. Berarti ini sebentar, apakah Bu Jana dengan maksud saya kalau ide seharusnya Bu Jana lakukan agar Kombel ini bisa terlaksana. Idealnya seperti apa? Atau tahap-tahapnya seperti apa kalau dalam pandangan Bu Jana begitu? Eh, Oke, Bu Ayu, kalau pandangan saya ini ya, Bu Ayu, karena memang belum terlaksana, karena ibaratnya masih mencari ide-ide dari teman lain, dari sekolah lain. Gini, Bu Ayu, eh, kemudian ada gini satu lagi idenya itu dari beberapa kegiatan yang sudah kita ikuti. Seperti ini gambaran kegiatannya, Bu Ayu. Kalau misalnya ini sangat menyulitkan, mungkin bagi rekan-rekan sejawat seperti itu. eh, untuk kegiatan ini kita tidak kita laksanakan fleksibel aja gitu Bu Ayu. Tidak harus misalnya ditekankan waktu yang diwajibkan, waktu yang diharuskan seperti itu. Jadi fleksibel aja. Contohnya misalnya mm, dalam 1 bulan mungkin bisa diadakan satu kali saja dalam sebulan ya Bu Ayu, dengan kondisi-kondisi yang mungkin kita melihat bagaimana efektif hari itu gitu. Ada juga pemikiran Oke. seperti ini. Misalnya kalau kita mengadakan di hari ini, misalnya ya Bu Ayu ya, kita mengadakannya itu di hari Rabu misalnya, supaya tidak menghambat waktu di luar jam kerja gitu Bu Ayu. Ada ide Mm-mm. untuk memotong 10 menit pembelajaran dari jam pertama gitu Bu Ayu. Sampai nanti Oke. misalnya ada 8 jam pelajaran atau 9 jam pelajaran pada hari Rabu itu gitu ya Bu Ayu. Jadi dari jam pertama itu sudah dipotong Bu Ayu 10 menit sampai nanti jam terakhir. Jadi sekitar ada 80 atau 90 menit gitu ya Bu Ayu ya. Nah, di sesi yang terakhir waktu yang kosong itu, itulah kita manfaatkan untuk saling membentuk komunitas belajar ini gitu Bu Ayu, saling berbagi, berkolaborasi seperti itu. Jadi saya rasa ini juga merupakan pemanfaatan waktu yang efektif menurut saya begitu Bu Ayu. Dan bisa saja nanti seperti ini model yang akan saya terapkan nantinya. Oke, bagus sekali. Perencanaan ini berarti ya Bu Jana ya. Iya. Tapi nanti kalau untuk aksinya nih Bu Jana, tentu Bu Jana memerlukan beberapa pihak yang kira-kira yang pertama siapa yang ingin Bu Jana apa namanya istilahnya dekati untuk menyampaikan ide ini supaya bisa nanti terlaksana kombelnya gitu. Siapa dulu nih? Iya mungkin kalau yang dikatakan siapa yang pertama, the first berarti Wahyu ya. Mungkin memang kepala sekolah, karena nanti pada saat kita sudah berbicara dengan kepala sekolah tentu ada penekanan. Mungkin penekanan itu bisa dituangkan dalam bentuk SK kepanitiaan gitu Bu Ayu. Jadi ada istilahnya yang tanggung jawab. Nah, jadi nanti pada saat Oke. itu, jadi kalau sudah sesuai SK kan berarti sudah sah, istilahnya seperti itu gitu Bu Ayu. Jadi orang yang pertama yang Iya, iya. didekati ya mungkin Ya. pimpinan. Oke, udah dapat ini. Ada secercah cahayanya ini. Berarti pimpinan dulu ya Bu Jana ya dengan mengeluarkan SK tadi berarti kita udah dapet dasarnya untuk bergerak begitu ya Bu Jana. Ada orang-orang yang nanti apa namanya mendapatkan peran tertentu di dalam pelaksanaan kombel ini. Mungkin dari itu nanti Benar bisa Bu Ayu. terlaksana ya Bu Jana ya. Berarti nih Mm-mm. kalau saya tangkap tadi udah ada nih rencana untuk mendekati kepala sekolah Hmm. supaya eh, apa namanya mengeluarkan SK agar bisa berjalan segera kombelnya. Kira-kira kapan ya Bu Jana?
Iya Bu Ayu, karena memang ini seperti di awal tadi ya Bu Ayu ya, di penghujung akhir tahun, kemudian kalau kita di sekolah di akhir semester ganjil, mungkin kalau dilihat dari hari efektif kita ya Bu Ayu ya, di kalender pendidikan ada sekitar 2 minggu efektif lah. Kalau seminggunya sih ujian ya, ujian atau asesmen sumatif. Ya, Jadi mungkin sebelum ya. sebelum memasuki hari libur mungkin ya, Boy. Jadi seminggu ini insya Allah Hmm. bisa kita bicarakan. Artinya nanti pada saat udah memasuki semester genap sudah langsung terlaksana. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya, Bu Ayu. Oke. Bagaimana dengan dukungan rekan-rekan Bu Jana nih selama ini? Apakah Bu Jana sudah mengkomunikasikan juga dengan rekannya tentang Kombel ini? Dan bagaimana reaksi mereka, Bu Jana? Iya, Bu Ayu. Kebetulan sudah ada sih beberapa teman yang sudah membicarakan tentang hal ini. Karena memang yang di apa namanya Bu Ayu, dengan teman yang kita bicarakan atau kita jalin komunikasi, kebetulan memang dia mengetahui bagaimana komunitas belajar ini gitu, Bu Ayu. Jadi memang ibaratnya saling supporting gitu, Bu Ayu. Jadi kalau misalnya dari rekan sejawat, ya yang memang memilih tujuan dari terbentuknya komunitas belajar ini nanti melatih kompetensi kita sebagai guru. Artinya praktik baik seorang guru misalnya mapel ini tentu berbeda dengan praktik baik mapel yang lain. Nah, disitulah nanti bagaimana terbentuknya atau terjalinnya kolaborasi antar guru mata pelajaran yang mungkin memang bisa disatukan nantinya bagaimana hal baik yang bisa kita ambil. ah, Bisa kita terapkan untuk di Hmm. kitanya sebagai guru mata pelajaran ini, misalnya seperti itu, Bu Ayu. Oke, baik sekali Bu Jana. Berarti tadi kalau saya tangkap nih, dukung bagus atau baik dari rekan-rekan untuk melaksanakan Kombel ini karena nanti mereka juga yang akan merasakan manfaat dari kegiatan. Menarik sekali sebenarnya ya Bu Jana yang dilakukan bersama teman-teman berkolaborasi kita. Jadi eh, tadi rencana tadi nih eh, Iya, Bu Ayu. akan apa namanya menemui kepala sekolah, kemudian mungkin dalam waktu dekat ini juga akan dieksekusi gitu ya Bu Jana ya. Jadi saya doakan semoga lancar-lancar ya Bu Jana ya. Iya, eh terima Apa kasih, Bu namanya Ayu. pendekatannya berjalan dengan baik. Nah, kita udah di sesi akhir dari coaching ini. Apa yang Bu Jana dapat simpulkan dari kegiatan kita kali ini, Bu? Baik, Bu Ayu. Dengan kita melakukan coaching ini, jadi saya mm, 100% yakin untuk memang benar-benar akan merealisasikan rencana yang ingin saya buat gitu Bu Ayu. Mudah-mudahan rencana yang saya susun ini nanti terrealisasi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pada saat nanti kita memasuki tahun ajaran semester genap, mudah-mudahan ada peningkatan kompetensi guru baik dari saya pribadi mungkin atau teman-teman lain dengan adanya atau dengan terbentuknya komunitas belajar ini. Dan hal ini juga bisa mengembangkan sekolah saya sendiri sepertinya Bu Ayu karena memang eh, apalagi sekarang Ya. ya Bu Ayu ya kurikulum Merdeka memang seperti yang kita tahu juga misalnya di platform Merdeka Mengajar memang sepertinya untuk komunitas belajar ini tidak pun wajib tapi paling tidak bagus untuk dimiliki ya di apa namanya ada terbentuk di setiap sekolah apalagi yang memang betul-betul sekolahnya itu merupakan sekolah yang sekarang ini tentang kurikulum merdeka seperti itu Bu Ayu. Mudah-mudahan terlaksana nanti Iya. di semester genapnya. Oke. Mudah-mudahan terlaksana segera lancar usahanya Bu Jana ya. Kemudian Iya, rekan-rekan juga 100% mengikuti penuh dan mendapat merasakan manfaat dari terlaksananya Kombel. Oke Bu Jana, iya terima Bu kasih Ayu. banyak percakapan kali ini berjalan dengan lancar. Mungkin kita sudahi saja sesi kali Iya ini. Bu Kita Ayu. lanjutkan next time. Oke Bu Jana, Baik terima Bu Ayu. kasih. Sama-sama Bu Ayu. Saya Terima kasih tutup. kembali. Oke, saya tutup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Bu Jana, Bu Ayu telah selesai melaksanakan coaching tadi ya, yang dipimpin dengan sangat baik oleh Ibu Nova Ayu ya sebagai coach. Lalu Bu Jana juga mampu memberikan solusi yang sangat solutif sekali dari permasalahan yang diajukan ya setelah bercerita kepada rekan sejawat sebagai coach. Nah, baik, saya lanjut ke Bu Ayu dulu ya. Nah, Bu Ayu gimana nih perasaannya Ya, setelah Bu. tadi melaksanakan coaching dan bertindak sebagai coach? Bagaimana perasaannya, Bu Ayu? Alhamdulillah, saya senangnya ketika dapat membantu seorang coach menemukan solusi dari permasalahannya yang ia rasa tadi mungkin ragu-ragu. Kapan ya bisa melakukan eh, komunitas belajar ini gitu. Dari situ saya coba menerapkan Bu Jana dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi dan akhirnya dapat gitu. Saya Oke, senang dengan baik, Bu itunya. Ayu luar biasa ya sebagai coach ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Ayu? Boleh silakan Bu Ike. Oke, dah. Tadi kita sudah di awal sudah sounding ya bahwa Bu Ayu bilang tadi kita harus mendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot gitu kan. Kemudian juga memberdayakan koci ya. Kemudian saya lihat tadi Bu Ayu sudah sangat bisa menangkap emosi dari koci gitu. Jadi kalau ada yang perasaan senang langsung disambut juga oleh Bu Ayu sebagai ekspresi senang gitu ya. Kalau perasaannya nanti agak apa namanya agak galau gitu ya Bu Ayu juga bisa menenangkan emosi yang muncul dari coachingnya gitu sangat baik sekali untuk bagian itu dan Bu Ayu juga sudah mampu yang saya perhatikan sudah mampu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengar jadi pertanyaannya tidak terstruktur sejak awal yang dipikirkan oleh Bu Ayu tapi mengalir sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Jana gitu ya. Jadi tidak bisa kita setting pertanyaannya dari awal seperti ini, seperti itu ya, Bu Ayu ya. Tapi memang kita harus Benar sekali Bu Ike. betul. Pertanyaan yang kita setting itu tidak akan terpakai kalau memang kita menggunakan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Kita harus memberikan pertanyaan terbuka sesuai dengan pernyataan yang kita dengar dari coach. Dan alhamdulillah saya sangat melihat Bu Ayu sudah melakukan hal tersebut dengan baik gitu Bu Ayu ya. Nah, kira-kira pengamatan yang baru saja saya sampaikan, apakah Bu Ayu setuju dengan hal yang saya sampaikan barusan? Iya, Iya. saya katakan setuju Bu Ike karena saya sudah mencoba eh, senatural mungkin begitu ya dari mencoba fokus dengan mendengarkan walaupun kiri kanan ada suara-suara tentu karena kita secara daring dan kita berada di ruangan tertutup tapi fokus untuk mendengarkan Koci lebih banyak begitu Bu Ike. Oke, oke. Kalau tadi dibilang 7 sampai 8, kira-kira standar yang dicapai oleh Bu Ayu untuk kompetensi yang baru saja saya sampaikan, kalau saya bilang lebih dari 8 gitu ya. Melebihi standar gitu, melebihi Oke. standar. Oke. Terima kasih Bu Ike. Berikutnya saya juga akan menyampaikan pengamatan nih yang rasa-rasanya ada sedikit yang rasanya harus kita tingkatkan gitu Hmm, ya. Mungkin sudah dikatakan tidak Oke. sesuai juga mungkin sudah sesuai, cuman harus kita lebih tingkatkan lagi di bagian ini. Boleh saya sampaikan ya Bu Ayu ya? Nah, Oke, oke, silakan Bu ya. Ike. Yang seperti yang misalnya tadi kita sampaikan bahwa memang kita sebagai seorang coach gitu kan harus terlepas dari judgement, asumsi dan juga mampu menghindari Asosiasi. asosiasi ya. Nah, tapi tadi saya dengar tadi ada beberapa kali, mungkin beberapa momen yang Bu Ayu tuh hampir gitu ya, Iya. hampir saja menyatakan hal-hal yang bersifat asumsi, tapi alhamdulillahnya itu langsung diperbaiki gitu ya, langsung dibenahi kembali oleh Bu Ayu gitu ya, karena mungkin sudah paham dengan azas dan prinsip dari coaching. Apakah saya benar pengamatan saya, Bu Ayu? Iya benar Bu Ike, benar sekali. Iya, jadi saya tadi sempat beberapa kali ingin melontarkan apa namanya? Memang belum belum ada yang disampaikan dari Bu Jana, tapi saya ingin
itu dibahas gitu. Jadi saya pengen Bu Jana membahas mengenai itu. Jadi saya sudah mengarah-arah ke asumsi begitu. Oke. Tapi saya coba tahan, kemudian saya menanyakan hal lain dari apa yang saya dengar dulu deh. Nanti ada nggak muncul dari apa yang disampaikan oleh Bu Jana tadi, oleh Koci tadi. Dan ternyata Oke. alhamdulillah bisa ya. Tapi mungkin ada beberapa, mungkin Bu Ike bisa menangkap ya, Iya, apa namanya, asumsi-asumsi gitu tadi. betul, betul. Tapi itu tidak semua bagian. Maksud saya itu bukannya belum tampak, tapi mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Kira-kira menurut Bu Oke, Ayu nih, iya. gimana nih caranya nih biar nanti hal tersebut bisa kita minimalisir. Kira-kira caranya gimana tuh Bu Ayu solusinya? Caranya itu mungkin kita bisa melatih lebih banyak lagi praktik coaching ini dengan rekan-rekan di sekolah kita. Kemudian tadi ada satu hal yang saya ingin bicarakan ini Bu Ike. Tadi saya sempat sudah tiba di, kita kan pakai alur Tirta tadi ya. Tapi ketika sudah sampai di tanggung jawab, saya sudah menanyakan kapan nih kira-kira Bu Jana bisa mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa memberikan surat keputusan mengenai terbentuknya Kombel ini gitu ya. Tapi di situ saya balik lagi nanya, gimana dengan rekan-rekan Bu Jana begitu. Saya pikir, wah saya balik lagi nih ke identifikasi masalah jadinya. Tapi saya bisa menegaskan bahwa ini saya masukkan ke bagian eh, Rencana aksi. apa rencana aksi. Atau tanggung jawabnya ya, mengajak rekan-rekan selain dengan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, tentu coach juga harus mengkomunikasikan dengan rekan-rekan di sekolahnya agar eh, mau melaksanakan kombel atau berpartisipasi penuh dalam kombel tersebut begitu. Walaupun tadi saya ragu sebenarnya ini balik lagi nggak ya ke identifikasi masalah atau rencana gitu, tapi oh bisa juga kok dimasukkan ke tanggung jawab ke bagian akhir dari Tirta gitu. Mungkin itu yang harus saya perbaiki lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot tadi. Mungkin lebih jauh lagi menggali informasi-informasi dari Koci. Begitu Bu Ike. Oke, baik. Berarti Bu Ayu sudah bisa menilai juga diri sendiri ya, sebagai apa namanya refleksi diri dan juga saya telah memberikan umpan balik Oke. kepada Bu Ayu dan juga tadi sudah Bu Ayu sudah sampaikan rencana-rencana apa, tindakan apa yang akan Bu Ayu lakukan agar hal Iya. ini semakin tajam gitu. Tentunya dengan berlatih gitu ya Bu Ayu ya. Oke, baik. Nah, Iya. saya terakhir untuk sebagai penutup kegiatan kita, saya mau menyampaikan nih yang saya dapatkan dari proses ini adalah bahwa sesungguhnya memang betul yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi untuk menjadi seorang supervisor yang handal atau coach yang handal atau juga coach yang mampu berbagi dengan orang lain, memang salah satu jalannya memang adalah latihan. Kemudian kita memahami apa betul yang sebagai tanggung jawab kita yang harus kita miliki sebagai coach, juga sebagai supervisor mungkin, saya sebagai supervisor, dan juga nanti bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik agar segalanya bisa tercapai dan tentu tidak kita lupakan juga azas kita mendengarkan peserta atau coach kita gitu kan, mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga kita tidak kita tetap saja ingat bahwa kita tidak menjudge ya, tidak melakukan asosiasi dan juga asumsi terhadap apapun yang disampaikan oleh coach kita. Baik, luar biasa hari ini Bu Ayu dan Bu Jana. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari ibu-ibu berdua. Terima kasih hari ini sudah menjadi menjadi tempat saya belajar juga hari ini Bu Ayu dan Bu Jana. Mudah-mudahan Sama-sama kita Bu. ya, mudah-mudahan kita bisa semakin lancar dalam segala proses kita menuju guru yang berpihak kepada murid. Baik, terima kasih ya Bu Ayu, Bu Jana. Amin. Terima kasih Oke, Amin. Bu Ike. Makasih Bu baik. Ike. Sama-sama. Oke, langsung saja mungkin boleh saya tutup kita kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, Alhamdulillahirobbilalamin. iya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.